Semoga kabar sahabat baik dan sehat selalu ya. Novel dosenku suamiku. Alvin memasukkan mobil ke garasi. Sebelum masuk rumah, menyempatkan melihat langit malam yang cerah. Alvin tersenyum, lalu masuk rumah. Suasana rumah sudah sepi. Alvin hanya mendengar langkah kakinya sendiri saat menuju kamar mandi membersihkan diri. Tidak seperti biasanya yang masih ramai. Apa semua sudah tertidur? Gumam Alvin. Tidak berapa lama Alvin balik ke kamar. Mendapati istri dan anak-anaknya sudah tertidur. Alvin menyelimuti dan memperhatikan mereka dengan tersenyum, lalu mencium satu persatu. Alvin belum mengantuk meski dirinya sendiri juga kecapean. Alvin pergi ke dapur memasak air untuk membuat teh. Setelah selesai, balik ke kamar dan duduk di kursi. Alvin melihat satu persatu hasil jepretannya saat di pantai. Audia terbangun, melihat suaminya yang lagi duduk di kursi. Audia beranjak dari tempat duduk. Audia menghampiri suaminya tapi tidak menyadarinya. Suaminya asyik menikmati teh sambil melihat foto-foto yang di kamera. Mas Alvin tidak tidur, ucap Audia, lalu memeluk Alvin. Alvin kaget dan menoleh. Didi, ucap Alvin. Nggak ngantuk, Mas, ucap Audia. Audia ikut melihat foto-foto itu walau tidak terlalu fokus karena masih mengantuk. Baru beberapa saat melihat, Audia menguap, diikuti Alvin. Tidur yuk Mas, ajak Audia. Cium dulu, ucap Alvin sambil tersenyum, menunjuk pipinya. Ish Mas Alvin, gitu, sahut Audia. Audia mencium pipi Alvin, kemudian menarik tangan Alvin ke tempat tidur. Audia langsung merebahkan diri, berdoa dan tidur. Alvin menarik selimut menyelimutinya dan istrinya. Alvin bangun pagi dan mandi. Alvin balik ke kamar mendapati istrinya masih tertidur. Selesai ganti pakaian, melihat jam menunjukkan jam 7 pagi. Awalnya Alvin tidak tega membangunkan. Karena siang, Alvin pun membangunkan dengan mencium pipi kanan dan kiri Audia. Ini masih pagi, aku masih ngantuk Mas, ucap Audia sambil mengucek matanya, masih mengantuk. Jam 7 di. Itu anak-anak sudah main di luar, jawab Alvin pas saat suara anak-anaknya asik bermain. Audia melihat jam dan berusaha mengumpulkan kesadarannya. Apalagi mendengar anak-anaknya sudah asik bermain di luar. Mandi dulu di, ucap Alvin sambil menyerahkan handuk ke Audia. Audia mengangguk, beranjak dari tempat tidur. Audia mencium Alvin dan bergegas pergi ke kamar mandi. Terima kasih Mas. Audia tersenyum. Alvin mengeluarkan motor jadulnya dan memanasinya. Teringat kemarin, Audia meminta untuk mengantar beli bahan-bahan untuk membuat kue. Selesai, Alvin duduk di teras melihat anak-anak sedang bermain ditemani Kana. Ayah, 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 panggil-panggil kedua anaknya lalu melanjutkan bermain lagi. Mas, Audia membawa kopi, kue dan jajanan snack. Didi selesai mandi. Wanginya, mau kemana? Ucap Alvin. Mama, temani main, ucap Aira berlarian menghampiri Audia diikuti Arza. Tapi bentar ya, Mama mau belanja buat kue. Audia mengelus kepala kedua anaknya. Ya Ma, beliin es krim, ucap Arza. Aku coklat ya Ma, ucap Aira. Arza dan Aira menarik-narik ibunya ke halaman untuk menemani bermain. Ayah boleh ikut? Alvin beranjak berdiri. Boleh. Ayo. Ya. Arza dan Aira senang mendengarnya. 10 menit berlalu mereka asik bermain. Arza dan Aira yang dari tadi sudah bermain mengajak istirahat. Mereka semua istirahat di teras, makan kue dan jajanan. Mama sama ayah pergi dulu ya. Jangan nakal. Ana, jaga anak-anak, ucap Audia. Siap non, jawab Kana.
Jangan lupa tadi ya Ma, ucap Aira, menyalami ibunya. Siap, putri mama yang cantik. Audia mencium pipi Aira. Audia dan Alvin berangkat. HP Audia berbunyi, dilihatnya, ternyata dari toko penjual bahan kue langganannya. Audia mengangkat telepon. Pemiliknya meminta maaf baru sempat memberitahu kalau hari ini tidak jualan, ada acara keluarga. Mas Alvin, Mas pernah beli bahan kue dulu, di mana Mas? Tanya Audia setelah selesai terima telepon. Mau ke sana di? Tanya Alvin balik, penasaran. Hei, iya, tempat langganan aku tutup. Jawab Audia pelan. Alvin balik arah menuju ke penjual bahan kue yang pernah didatanginya. Alvin agak mempercepat laju motornya. Audia mencubit pinggang Alvin, lalu memeluk erat. Setengah perjalanan kemudian, Audia merasa tidak nyaman. Baru mau bertanya, mesin motor mati. Alvin mengeram perlahan dan berhenti. Maaf Di, bensinnya habis. Turun dulu, ucap Alvin sambil tersenyum kecil. Aku bantu dorong Mas, ucap Audia. Boleh. Tapi gak maksa Di, ucap Alvin menggoda. Iya, Audia cemberut. Mereka mendorong motor sambil melihat tempat sekitar yang dilalui, kalau ada penjual bensin. Beberapa saat Alvin berhenti mendorong sejenak, tidak ingin Audia ikut mendorong lebih lama lagi. Tidak sengaja melihat ada stasiun pengisian bahan bakar, Alvin mendorong lebih kuat. Meminta Audia untuk tidak ikut mendorong. Baru saja belok ke stasiun BBM itu, ada orang dari dalam mobil meneriakinya kasar dan menghina. Mobil itu dalam keadaan masih melaju kencang belok asal-asalan. Alvin dan Audia menghela nafas berusaha tenang. Melihat mobil itu berhenti mengantri isi BBM. Orang itu menunjuk-nunjuk ke arah Alvin. Alvin yang ikut mengantri di pengisian sebelah tidak menanggapi. Alvin memberi isyarat ke Audia untuk tidak melihat ke arah orang itu. Selesai mengisi, Alvin dan Audia melanjutkan perjalanan. Alvin menghentikan motornya karena jalan di depannya dipenuhi orang-orang berkerumun. Alvin dan Audia berjalan mendekati kerumunan itu. Melihat di tengah kerumunan ada orang yang memarahi seorang ibu. Alvin mengalihkan pandangan sekitar. Itu kan mobil yang tadi, ucap Alvin dan Audia, beradu pandang. Alvin menarik Audia melihat langsung untuk memastikannya. Ternyata benar adanya. Ibu yang dimarah-marahi itu Ibu Nara. Alvin dan Audia menghampiri Ibu Nara. Ibu Nara terlihat tidak berdaya. Ibu Nara bercerita kalau beliau jatuh karena berusaha menghindari mobil. Melihat ada mobil yang melaju kencang hendak menabraknya. Ibu Nara panik, membelokkan motornya ke pinggiran jalan secara mendadak dan terjatuh. Ada seseorang yang melihatnya secara langsung membenarkan cerita itu. Pemilik mobil mengendarai mobil dengan ugal-ugalan, tapi pemilik mobil itu tetap marah-marah. Menyangkal bahwa dirinya ugal-ugalan dan menyalahkan Ibu Nara. Semoga kabar sahabat baik dan sehat selalu ya. Bagaimana cerita selanjutnya?